يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita warga negara Republik Indonesia yang jauh dari negeri yang Allah turunkan nabi di negeri tersebut, di tanah tersebut, tapi kita mengimani apa yang diimani oleh nabi tersebut. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh utusan Allah tersebut. Kita tidak mengenal, tidak pernah bertemu, tapi kita betul-betul setia untuk mengikuti ajarannya. Ini adalah kebahagiaan bagi kita. Ini adalah petunjuk Allah bagi kita. Jauh masa, jauh tempat, tapi kita betul-betul ada pada jalur yang akan membawa kita dalam kebersamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib direspon oleh kita dengan kesyukuran yang luar biasa. Sedikit dari manusia di seluruh dunia yang akan nanti betul-betul menjadi umat Nabi SAW dan berkumpul di dalam telaga Al-Kautsar. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia saat ini, konon katanya hanya 20% yang mengaku atau kalau dalam bahasa kita KTP-nya Islam. 23% kita ada di dalamnya. Sisanya 77% itu ada dalam keadaan yang masih belum mengenal jalan yang benar. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqamah dalam pilihan kita hari ini, saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak teori ahli ekonomi sepanjang zaman yang membuat rumus untuk sebuah negeri yang remah, yang sejahtera, yang banyak rezekinya, yang makmur roh jinawi. Banyak teori tentang itu. Saya yakin di majelis ini, di saat ini juga banyak orang akademisi dalam bidang itu. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan kemerdekaan ini, mari kita coba kuatkan keinginan kita agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, dan seluruh warga negeri ini betul-betul tentu ingin makmur loh jinawi, tapi dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita sebagai orang yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai pedoman kehidupan,
untuk merujuk. Maka hatinya warahmatullah, ketika disebut hadza baladan amina, Makkahnya itu belum ada siapa-siapa. Doa itu dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengantarkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, menyimpannya di atas tanah yang sekarang keluar Zam-Zam. Tidak ada orang, tidak ada sesuatu pun di sana, kosong. Maka doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, hadza baladan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan rezeki dan keluarlah Zam-Zam. Pada saat itu masih tidak ada siapa-siapa. Baru ketika Bani Jurhum dari Yaman itu ada, yang sekarang jadi Zam-Zam itu ada burung-burung. Penasaran ketika dilihat ada 2 orang manusia, satu seorang ibu, satu seorang anak, bayi. Maka mereka minta izin untuk tinggal di sana, dan setelah banyak penduduk, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi hadzal balada amina. Pertanyaannya hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa setelah permohonan hadzal balada ini sama-sama amina, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keamanan? Ternyata rahasianya menjamin seluruh proses untuk kemakmuran akan tercapai. Pendidikan jalan, kita ibadah aman, tidak ada yang mengganggu. Ekonomi juga sama. Jadi syarat kalau kita ingin menjalankan atau mengalami proses yang katakanlah tadi kemakmuran itu, mintalah keamanan dulu. Tapi hadirin jamaah Allah, yang diminta dalam dua ayat ini berbeda setelah aman. Di ayat 126 surah Al-Baqarah, langsung Nabi Ibrahim SAW meminta rezeki. Tapi di ayat 35 meminta rezekinya itu oleh Nabi Ibrahim AS bukan di surah Ibrahim 35 itu bukan rezeki, tapi yang diminta adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, bukan rezeki. Kenapa berbeda hadirin jamaah rahimakumullah? Ternyata penyembahan terhadap selain Allah, menuhankan benda, menuhankan jabatan, menuhankan uang, menuhankan selain Allah, ternyata itu adalah sumber segala keburukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penuhanan terhadap benda-benda, patung-patung dan sejenisnya selain Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meminta agar anak keturunan beliau juga dijauhkan dari penyembahan terhadap sumber segala kejahatan ketika manusia dan kelompoknya menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di khutbah kedua ini khotib ingin fokus kepada bagaimana cara membangun, singkat saja, keluarga, agar kita di keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari betul-betul membangun diri menjadi keluarga tauhidi, keluarga yang betul-betul jauh dari kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bicara teoritik, yang praktis saja di rumah masing-masing. Hadirin jamaah, kalau barangkali kita sering seorang Garut juri, hati-hati, jaga kata-kata ini jangan sampai keluar dari lisan kita untuk menakut-nakuti anak kita dengan awas ada juri, awas ada itu, ada hantu. Ternyata itu hadirin jamaah akan tertanam di dalam pikiran, memori dan jiwa anak kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal takut kepada selain Allah itu sedikit saja yang kita lakukan, kita menyekutukan Allah, maka amal kita akan nol lagi yang sudah kita tumpuk sejak awal kita taklif
Kemudian mungkin di sekolah-sekolah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang jadi pendidik atau sering mengantar anaknya, nenek cucunya ke sekolah-sekolah, sering dalam bahasa yang sederhana supaya anak-anak jadi pemberani, mereka masuk dalam wahana camping, ada Solo Bipak di sana, anak-anak jalan kemudian ditakut-takuti dengan hantu dan lain sebagainya oleh gurunya. Ini pun keliru, hadirin jamaah rahimakumullah. Bukan anak jadi pemberani, jadi penakut. Ke wahana rumah hantu, tujuannya untuk anak pemberani. Setelah keluar malah takut, karena ada personifikasi, ada visualisasi, ada bahkan dibentukan. Oh, yang namanya pocong itu begini, yang namanya genderuwo itu begitu, dan lain sebagainya. Anak jadi takut, hadirin jamaah rahimakumullah. Riset menunjukkan bahwa ternyata bukan jadi pemberani, jadi penakut. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin juga kita sebagai orang tua yang sudah sepuh, yang 70, 60 tahun, memori-memori saat dulu oleh orang tua kita sering juga ditakut. Takut sampai nggak jadi ke jamban karena rasa takut itu. Hati-hati hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai sekarang ketika kita takut kepada selain Allah, lawan. Karena itu adalah hiasan-hiasan yang diciptakan oleh jin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang jauh dari pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menjadi pondasi kita untuk mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja mudah kita menjadi keluarga yang hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, bereskanlah urusan agama kami, karena agama adalah pegangan hidup kami. Bereskan urusan dunia kami, karena di dunia kami hidup. Kembali, jadikanlah kesempatan kami hidup di dunia ini sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai penghapus bagi segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.